Halo adik-adik, kembali lagi dengan Sir Zetri ya. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan larutan asa basa, soal-soal sederhananya ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like videonya, jangan lupa di-subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis soalnya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow juga IG Sir Zetri, Zetri LD ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat soal-soal sederhana, soal-soal yang sering kita temukan yang berhubungan dengan larutan asam basa ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ada soal pertama dan ada dua soal yang bisa adik-adik lihat sekarang. Di sini pertanyaannya adalah berapakah pH larutan 0,3 molar larutan HCl. Jadi HCl 0,3 molar ya. Nah, sekarang kita tahu HCl ini merupakan sebuah larutan asam, sebuah senyawa asam kuat ya. Karena HCl ini adalah sebuah asam kuat, kemudian kita diminta untuk menentukan pH-nya, maka di sini kita buka rumus asam kuat. Rumus asam kuat adalah A dikali dengan Ma ya. Nah, maka di sini valensinya berapa? Valensi itu adalah jumlah ion H plusnya. Maka di sini HCl kalau diionkan berarti kan di sini H plus ditambah dengan Cl min. Berarti jumlah ion H plusnya di sini ada 1. Berarti A-nya nilainya 1. Molaritasnya berapa? 0,3. 0,3 berarti H plusnya adalah 0,3 atau kalau kita buat menjadi angka ilmiah, notasi ilmiah berarti 3 dikali 10 pangkat min 1. Maka pH-nya berapa? pH sama dengan min log H plus atau min log 3 dikali 10 pangkat min 1, maka pH-nya sama dengan 1 min log 3 ya. Nah, ini pH larutan 0,3 molar HCl ya, pH-nya 1 min log 3. Karena HCl itu adalah sebuah asam kuat. Nah, bagaimana kalau dengan larutan yang kedua, pH 300 ml larutan KOH 0,1 molar. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat KOH, KOH ini termasuk dalam basa kuat ya. Kalau termasuk dalam basa kuat, kalau rumusnya bagaimana? Maka OH min sama dengan B dikali dengan MB. Nah, kalau misalnya kalau kita ionkan, maka di sini ada KOH ya. KOH ini kalau kita ionkan, maka di sini bakalan dapat KOH kalau kita ionkan, maka di sini bakalan dapat ion K plus ditambah dengan OH, OH minus ya. Nah, berarti di sini OH minusnya jumlahnya 1, berarti valensinya sama dengan 1 ya. Berarti valensinya 1, kemudian konsentrasinya berapa? 0,1. 0,1 adalah 10 pangkat min 1. Berarti OH minnya adalah 10 pangkat min 1. Nah, ini adalah OH minnya. Nah, kalau dapat OH minnya, kita bisa cari POH-nya, berarti di sini min log dari OH minnya. Berarti POH sama dengan min logaritma dari 10 pangkat min 1, berarti POH-nya sama dengan 1. Pertanyaannya bukan POH, tapi pH. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan bahwa pH sama POH itu jumlahnya 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang dengan POH. Berarti 14 dikurangin 1, berarti pH-nya sama dengan 13 ya. Jadi identifikasi dulu, senyawanya bersifat asam atau basa. Kemudian kalau udah dapat asam atau basanya, identifikasi kuat atau lemahkah sebuah senyawa tersebut ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini soal nomor 3. Senyawanya adalah H2SO4. Nah, kalau kita lihat H2SO4 ini termasuk ke dalam asam kuat ya. Kalau asam kuat rumusnya bagaimana? Kita tulis dulu rumusnya. Maka di sini rumusnya adalah H plus sama dengan A dikali dengan Ma. Nah, kalau H2SO4 kita ionkan berarti H2SO4. Maka di sini 2H plus ditambah dengan SO4 min 2. Berarti valensinya berapa jumlah H plusnya? 2 ya. Berarti di sini 2. Nah, di sini belum ada molaritas, yang ada baru massa sama volume. Berarti kita harus hitung dulu molaritasnya.
Molaritas adalah massa per mR dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Massanya adalah 9,8. Perlu adik-adik ketahui, mR dari H2SO4 adalah 98 ya. Per 98 dikali 1000 per volumenya berapa? 2 liter. 2 liter ini sama dengan 2000 mililiter. Berarti di sini 2000. Ini kita coret dapat 1, ini coret dapat 10, ini coret dapat 1, ini coret dapat 2. Berarti molaritasnya 1 per 20 atau sama dengan 0,05 molar ya. Nah, berarti molaritas asam H2SO4-nya adalah 0,05, berarti H plusnya adalah 0,1, atau H plusnya kalau kita tulis dalam notasi ilmiah adalah 10 pangkat min 1. Nah, sekarang tinggal kita cari pH-nya. pH sama dengan minus logaritma dari H plus, atau minus logaritma dari 10 pangkat min 1. Maka pH sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya dikasih data mentah seperti massa atau volume, maka harus dicari molaritasnya dulu ya. Baru dimasukkan ke rumus asam kuatnya. Nah, oke, sekarang coba kita lihat soal yang keempat. Nah, di sini ada CH3COH dan kemudian ada Ka-nya. Kalau ada ciri-ciri soal ada Ka-nya ini, kemudian kan CH3COH-nya ini udah dikenal juga dengan asam lemah ya. CH3COH ini termasuk ke dalam asam lemah. Nah, kalau asam lemah rumusnya bagaimana? Kan ada Ka-nya, berarti rumusnya yang ada Ka-nya kita gunakan. Berarti di sini H plus sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Nah, Ka-nya sudah ada, kita masukkan angkanya 10 pangkat min 5, tetapi molaritasnya di sini belum ada. Jadi kita cari molaritasnya dulu. Molaritas sama dengan massa dibagi dengan mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Massa zatnya berapa? 6. Nah, perlu adik-adik ketahui mR dari CH3COH adalah 60 ya. 60 dikali 1000, volume larutannya adalah 100. Coret 1, coret 10, coret 1, coret 10 juga ya. Nah, berarti di sini molaritasnya berapa? Molaritasnya adalah 1 molar. Nah, berarti di sini 1. Nah, berarti kan di sini 10 pangkat min 5 ini diakarkan, maka H plusnya berapa? H plusnya sama dengan 10 pangkat min 2,5. Berarti pH-nya sama dengan minus logaritma dari 10 pangkat min 2,5, berarti pH-nya sama dengan 2,5 ya. Jadi ini termasuk asam lemah, makanya kita menggunakan akar Ka dikali Ma. Nah, sekarang coba kalau ini yang mereka minta datanya di sini dikasih dalam bentuk alfa. Nah, kita gunakan di sini masih CH3COH, berarti di sini masih asam lemah ya. Maka rumusnya kalau yang ada alfanya, alfa dikali dengan Ma. Alfanya 0,1, Ma-nya berapa? 0,2. Maka H plusnya adalah 0,02, atau kalau dalam notasi ilmiah 2 dikali 10 pangkat min 2. Inilah nilai H plusnya. Kemudian kalau yang ditanya adalah berapa pH-nya, pH-nya berarti minus logaritma 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti pH-nya adalah 2 min log 2 ya. Nah, jadi kalau asam lemahnya itu kemudian dikasih tahu alfa, maka kita gunakan alfa dikali Ma. Alfa itu adalah derajat ionisasi ya. Nah, sekarang ini soal yang ke-6. Ini ada H+, ada CH3COH, sebuah asam lemah ya, ada konsentrasi dan kemudian ada Ka-nya. Dan misalnya kalau ada ingat di video sebelumnya, rumus asam lemah itu ada dua, yaitu H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Dan kemudian ada rumus yang kedua, mencari H+ juga, sama dengan alfa dikali Ma. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa alfanya. Jadi sebenarnya karena sama-sama mencari H+, kedua rumus ini sebenarnya bisa digabungkan.
Jadi akar KA dikali dengan MA itu sama dengan alfa dikali dengan MA. Kita masukkan angka-angka yang ada. KA-nya adalah 10 pangkat min 5. Molaritasnya adalah 10 pangkat min 1 ini ya, 0,1 ya. Sama dengan alfanya, ini masih dalam akar. Alfa dikali dengan MA-nya berapa? 10 pangkat min 1. Nah, ini kalau misalnya kita akan menentukan memecah akarnya, berarti dikuadratkan di kedua sisinya, berarti di sini 10 pangkat min 6 sama dengan alfa dikuadratkan dikali 10 pangkat min 1. Nah, berarti alfa kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat, ini kalau dikuadratkan berarti 10 pangkat min 2 ya. Ini juga, ini 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2, ini juga 10 pangkat min 2. Berarti alfa kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4. Berarti alfa sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 ya. Nah, jadi bisa dihubungkan karena dia sama-sama mencari H+. Akar KA kali MA berarti sama dengan alfa dikali MA ya. Nah, dengan cara yang sama, ini juga mencari alfa. Berapa alfanya? Tetapi di sini topiknya tentang basa. Yang nomor 6 tadi asam ya. Ini sama rumus OH min, kalau dia ada KA-nya berarti di AKB-nya ya. Maka di sini KB dikali dengan MB. Atau di sini bisa juga menggunakan rumus kalau ada alfanya, alfa dikali dengan MB. Maka ini kan bisa digabungkan satu sama lain. Nah, berarti di sini KB dikali dengan MB sama dengan alfa dikali dengan MB. Ya. Nah, KB-nya berapa? 10 pangkat min 5 dikali molaritas basanya berapa? Ini berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 2 ya. 2,5 dikali 10 pangkat min 2, ini diakarkan. Ini sama dengan alfanya yang akan kita cari, molaritas basanya 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ini sama, kita hilangkan akarnya, berarti dikuadratkan di kedua sisi, berarti di sini, ini kita kalkulasi yang ada di dalam tanda akarnya 2,5 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan alfa kuadrat dikali, berarti di sini 6,25 ya, karena dia dikuadratkan dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kan di sini alfa kuadrat sama dengan 6,25 dikali 10, sebentar. Alfa kuadrat berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 6,25 dikali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini kan berarti 10 min 4 sama 10 min 4 dicoret berarti 10 pangkat min 3. Berarti alfa kuadrat sama dengan 2,5 dibagi 6,25. Ini hasilnya adalah 0,4, berarti di sini 0,4 dikali 10 pangkat min 3. Berarti alfa kuadrat kalau kita pisahin 4-nya, berarti di sini 10 pangkat min 4. Berarti alfa sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2, atau alfanya adalah 0,02 ya. Nah, jadi ini contoh-contoh soal sederhana yang berhubungan dengan penentuan pH pada larutan asam basa. Jika adik-adik tertarik, silakan dilihat video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas, yang ingin ditanyakan berhubungan dengan topik di video ini, silakan dikomen di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman ya. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.